Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata, "Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, 'Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?' Firman Tuhan, 'Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya.'" Sahabat Kristus, firman Tuhan menuliskan bahwa sebelum mereka berperang, bangsa Israel lebih dulu bertanya pada Tuhan. Mereka bertanya, siapakah dari antara mereka yang boleh maju berperang? Ketika itu Tuhan menjawab, suku Yehuda yang harus maju. Ketika suku Yehuda maju sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka kemenangan pun mereka alami. Hal ini tentu menjadi gambaran yang baik bagi kita. Sebelum kita masuk dalam peperangan setiap hari, apakah kita sudah minta petunjuk Tuhan? Peperangan yang dimaksud yaitu aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Bisa berupa pekerjaan, pendidikan, usaha, atau pelayanan. Jangan lupa untuk bertanya pada Tuhan. Seringkali kita tidak mau bertanya pada Tuhan, oleh karena sudah merasa ahli, sudah terbiasa, dan sudah punya cukup pengalaman. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan adalah penolong, pengarah, dan pemberi petunjuk yang ajaib. Dia mengerti hal-hal teknis. Dia memahami hal-hal sehari-hari yang kita kerjakan. Bahkan dia juga mengerti pekerjaan yang cocok atau siapa pasangan hidup kita. Ketika kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan pun, dia mengerti apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Penting sekali untuk kita bertanya pada Tuhan dan membuka diri terhadap segala arahan yang Dia berikan. Jangan mengeraskan hati untuk setiap hal baru yang Tuhan nyatakan. Dialah Tuhan yang membimbing dan menopang langkah hidup kita. Sekalipun dalam hal pasangan hidup, jangan mengeraskan hati dan jangan bergerak semaunya sendiri. Dia yang paling tahu siapa orang yang tepat untuk mendampingi kita. Tuntutan Tuhan dalam kita mencari pekerjaan tidak selalu berupa gaji yang banyak dan fasilitas yang baik. Namun bisa jadi di tempat itu kita mengalami damai sejahtera dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuntutan Tuhan hari demi hari bisa jadi tidak masuk akal dalam logika kita. Namun ternyata ketika diikuti memudahkan langkah kita. Pernahkah Anda ketika kesulitan dalam pekerjaan, tiba-tiba saja mendapatkan hikmat untuk melakukan sesuatu, dan ternyata hal itu adalah langkah sederhana yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali? Beberapa hari lalu kami mengadakan pelayanan baptisan. Saya tidak merasa punya pengalaman. Saya selalu mengosongkan diri saya sendiri dulu, seperti orang yang tidak bisa apa-apa. Sebelum pelaksanaan baptisan, saya ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Saya serahkan dalam tangan Tuhan pelaksanaan baptisan ini. Dari awal sampai selesainya, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Oleh karena saya tidak mau sekedar menjadi program gereja. Tak diduga ketika mau baptisan, ada halangan. Kolam renang yang akan dipakai sudah dipesan orang lain untuk acara makan malam. Namun baptisan pun tidak bisa ditunda. Saat itu Roh Kudus memberikan hikmat untuk baptis di bawah pancuran air shower di kamar mandi. Bukankah sama saja seluruh bagian tubuh terkena air? Saat itu peserta baptisan kami bawa ke kamar mandi untuk dibaptis melalui shower satu persatu. Puji Tuhan, masalah pun teratasi. Tapi di sisi lain, ada seorang peserta baptisan yang ternyata kakinya sakit dan ada luka
kalau masuk ke dalam kolam renang, tentu akan terasa sakit sekali. Namun, kalau hanya kena air dari pancuran, tentu tidak akan seberapa terasa. Saya bersyukur betapa Tuhan memperhatikan sampai sekecil-kecilnya. Satu halangan terjadi, namun solusi lain Tuhan berikan dengan ajaib. Sahabat Kristus, ketika bangsa Israel bertanya pada Tuhan, mereka pun mendapatkan jawaban yang spesifik dan mengalami kemenangan. Percayalah, Tuhan Yesus tidak akan tinggalkan kita. Libatkan Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Tangan Tuhan yang ajaib akan selalu menopang kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur betapa karya-Mu itu luar biasa. Betapa Engkau membimbing kami, mendidik kami, mengarahkan kami hari demi hari, waktu demi waktu. Bahkan secara spesifik Tuhan pun mengarahkan kami. Ampuni kalau seringkali kami mengabaikan, tidak pernah bertanya pada Tuhan, merasa kami sudah pengalaman, merasa sudah terbiasa, dan merasa sudah ahli di satu bidang itu. Tapi hari ini kami mau belajar untuk memulai segala sesuatu, bertanya pada Tuhan dulu, minta petunjuk Tuhan dulu, minta instruksi Tuhan dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu menopang hidup kami sepanjang hari ini, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami tuntunan Tuhan yang sempurna sepanjang hari ini. Percayalah, Dia selalu buka jalan bagi kita, menyediakan petunjuk yang ajaib bagi kita. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.